Tok, tok, tok. Justin menggedor pintu kamar mandi. Sisi. Sisi tersentak kaget. Sebentar. Ia buru-buru turun dan segera melepas bajunya untuk mandi. Ketiga bocah itu membaca kembali pesan yang Sisi tinggalkan, "Saya diculik, tolong saya." Mata mereka terbelalak ke Sisi. Cepat-cepat menyelesaikan mandinya, lalu keluar. "Ada apa?" Tanyanya seolah tak terjadi apa-apa. "Enggak," jawab Justin seraya menatap sisi kamar mandi dan ventilasi di atasnya juga tak luput dari pandangannya. Sejujurnya jantung Sisi berdetak cepat dan ia gelisah takut ketahuan, tapi ia mencoba bersikap tenang seolah tak melakukan apa-apa. "Udah beres?" Sisi mengangguk pelan. Ia lalu kembali diantar ke kamarnya. Dalam hati, ia sangat berharap anak-anak tadi menyelamatkannya. Bahang, Bang Dimas." Dion memanggil kakaknya, padahal jarak rumahnya masih jauh. Ia lari tergesa-gesa disusul dua temannya dari belakang. "Bang Dimas." Dimas kebetulan akan berangkat bersama teman-temannya mengantar Roan ke kantor polisi. Mereka sudah bersiap menaiki motor masing-masing. "Apaan?" Dimas mengerutkan dahinya. Ada yang diculik, Bang," dijawab Dion terengah-engah. Diiyakan dua temannya. "Apaan sih lo?" Dimas tak percaya. "Begitu saja di mana?" Di rumah kosong yang di sana itu," tunjuk Dion. Air muka Dimas berubah marah. "Udah gue bilang, jangan main-main ke sono. Mau gue bilangin emak lo? Kita cuman mau nyari Manan Fajar yang ketinggalan kemarin." Bang Torik menjelaskan. Udah, lo jagain rumah. Kalau emak balik, bilang gue pergi dulu sebentar," ujar Dimas. Ia pun segera mengenakan helmnya dan menaiki motornya. Dion berjalan lemas menuju pintu rumahnya. "Padahal orangnya mirip cewek lo, Bang," celetuknya. Dimas tiba-tiba membeku, sementara yang lain sudah menyalakan mesin motor. "Mereka apa lo bilang?" Ia menoleh adiknya kembali. "Iya, cewek yang diculik itu mirip sama cewek lo," Dion menegaskan. Dimas langsung membuka helmnya dan turun kembali dari motornya. "Kenapa, Dim?" tanya Doni heran. "Lo serius?" Mata Dimas membulat, ia menghampiri adiknya. Dion mengangguk kecil. Takut Dimas marah, perlahan ia menyerahkan kertas-kertas yang diberikan Sisi. Teman-teman Dimas mematikan mesin motor, mereka ikut penasaran. Dimas membuka kertas-kertas itu. "Ini," gumam Dimas hendak menjelaskan pada teman-temannya bahwa yang dimaksud Dion pacarnya adalah Sisi. "Itu kayak tulisan Sisi?" ujar Luna terbelalak. Yugis mengiyakan. Karena mereka dekat dengan Sisi, jadi mereka hafal tulisan Sisi. "Masa sih?" Doni ikut penasaran. Apa memang benar yang dikatakan anak-anak kecil itu, atau mereka hanya mengada-ada? "Iya, tempo hari dia." Dimas nunjuk adiknya. "Melihat foto Sisi di HP gue, dia pikir itu foto cewek gue." Jelasnya Doni menghampiri Dion, lalu jongkok di depan anak itu, seraya memegang pundaknya. "Bener, yang lo lihat tadi itu cewek yang di HP abang lo." Dion mengangguk mantap. Mereka mirip, tapi cantikan kakak yang di HP yang tadi kayak hantu, mukanya berantakan, lebam-lebam gitu. Luna dan Yugis syok mendengarnya. Luna menutup mulutnya dengan tangan gemetaran. Mereka tahu sesuatu yang tidak beres pasti sudah terjadi pada Sisi. Yugis gusar, ia panik serasa darahnya naik ke otak dengan cepat. Jadi bener itu Sisi. Nafasnya terengah menahan emosi. "Kita harus ke sana. Kita harus selamatin Sisi." Gis, tenang dulu, Gis." Doni menahan Yugis yang entah akan pergi kemana. "Jangan main pergi gitu aja. Kita harus punya rencana." "Bener," kata dia. Ron setuju. "Kalau benar itu Sisi, kita harus hati-hati. Kita kan gak tahu musuh seperti apa yang akan kita hadapi. Kita gak tahu penjahat seperti apa yang ada di sana." Yugis benar-benar gelisah. Tapi bisa saja nyawa Sisi terancam. "Mereka benar, Gis," ujar Luna. "Kalau kita gegabah, justru akan membahayakan nyawa Sisi." Yugis terdiam.
Akhirnya ia tersadarkan, ia mengatur nafasnya untuk mengendalikan diri. Terus kita harus gimana? Bukannya kita harus lapor polisi, Bang? Celetuk Dion. Dimas menggeleng, kita harus punya bukti yang kuat, kalau itu benar-benar penculikan, kita gak tahu, itu benar apa enggak. Kalau ternyata itu cuma orang iseng yang kebetulan tulisan dan wajahnya mirip sama Sisi, kita yang kena nanti. Teman-temannya pun setuju dengan perkataan Dimas. Kalian punya drone? Tanya Dimas kemudian, kita harus pastiin dulu, benar atau nggak ada penculikan di sana. Terlepas dari itu Sisi atau bukan, gue punya di rumah, jawab Yugis. Dimas berpikir, sejenak gue telepon Ruri dulu. Dia ada drone dan rumahnya nggak jauh dari sini. Teman-temannya mengangguk setuju. Mereka kemudian masuk kembali ke rumah Dimas untuk berembuk membuat rencana. Dimas menggambarkan suasana kebun yang lama ditinggalkan pemiliknya itu. Luas tanah perkebunan itu berhektar-hektar dan hampir semuanya ditumbuhi ilalang setinggi orang dewasa. Di tengah perkebunan ada rumah sederhana. Dulunya rumah itu diperuntukkan untuk ditinggali orang yang dipercayakan mengelola kebun. Torik menambahkan ada sebuah mobil yang diparkir sebelum jalan menuju rumah. Kemarin ada 2 mobil, hari ini hanya ada 1. Tuturnya Yugis menatap teman-temannya, jadi kemungkinan penjahatnya lebih dari 1. Dimas mengangguk, bisa jadi juga mereka komplotan. Yugis menghela nafas berat sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ia stres berat, membayangkan apa yang terjadi pada Sisi, sementara Luna memeriksa HP-nya sejenak, lalu menunjukkannya pada Dion dan teman-temannya. Apa mobil? Kayak gini yang kalian lihat? Tanya Luna, seraya menunjukkan mobil tipe Jeep yang dari kemarin mereka sebut-sebut. Iya itu. Seru Torik. Tapi yang tadi mobil biasa aja, ujar Fajar. Luna sepertinya sudah tahu sesuatu. Ia berdiri lalu mondar-mandir di depan teman-temannya sambil menggigit bibirnya. Kenapa, Lun? Tanya Doni heran. Kayaknya gue tahu siapa dalangnya, ujar Luna. Siapa? Semua orang penasaran. Mika, ini pasti ulah Mika, jawab Luna. Doni mendengus setengah tertawa. Jangan ngadi-ngadi lo. Dari mana lo tahu dia pelakunya? Ilalang di jaketnya, walang sangit. Mobilnya, gue udah feeling, pasti ada yang nggak beres dari cewek itu, tutur Luna. Lo nggak bisa asal nuduh orang gitu aja, kita perlu bukti konkret. Ilalang sama walang sangit bisa lo jumpa di mana aja, mobilnya juga banyak yang pakai. Kita cuma tegang, jadi secara nggak sengaja mengembangkan ilmu cocokologi. Luna terdiam mendengar ucapan Doni. Doni bisa saja benar, dan feelingnya juga bisa jadi gak salah. Kalau penjahatnya lebih dari 2 atau bisa jadi komplotan, kita harus minta bantuan. Dimas mengalihkan pembicaraan. Gue kontak anak-anak, ujar Doni seraya merogoh sakunya mengambil ponsel. Luna pun ikut mengabari teman-temannya. Sisi menyodorkan tangannya untuk diikat kembali oleh Justin. Justin pun mengikat kembali tangan dan kaki Sisi. Kayaknya lo juga harus mandi deh. Just celetuk Sisi. Kenapa? Justin mengendus kedua keteknya. Gue bau. Gitu deh. Goda Sisi. Justin tertawa. Masa sih? Sekali lagi dia mengendus bajunya. Ok deh, gue mandi juga. Tunggu ya. Sebelum pergi, ia mengelus kepala Sisi. Sisi mengangguk sambil tersenyum manis. Setelah Justin pergi, ia merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah pisau cutter di dalamnya. Beruntungnya ia menemukan pisau itu di dalam tasnya tadi, bekas praktek kesenian. Dulu masih menghuni bagian dalam tasnya. Ia sengaja menyodorkan tangannya ke depan untuk diikat, agar Justin mengikatnya ke depan bukan dari belakang seperti sebelumnya, memudahkan ia untuk mengambil pisau yang sudah ia siapkan dan lebih gampang membuka ikatannya. Dan beruntungnya lagi, Justin tidak menyadari hal itu. Ia lengah karena Sisi bersikap manis. Setelah terdengar suara air keran dibuka, Sisi bergegas mengendap keluar. Anak buah Justin dan Mika masih terkapar pulas, bahkan dengkuran mereka terdengar keras. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu utama.
Jika ada anak-anak bermain, artinya ada rumah warga di sekitar sini, pikir Zizi. Ia berniat meminta tolong warga sana. Pelan tapi pasti, ia membuka pintu itu. Beruntungnya, pintu tidak dikunci. Sebenarnya Zizi ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Bahkan keringat dingin mulai keluar dari keningnya. Dek! Alangkah terkejutnya ia saat berhasil keluar. Ilalang setinggi dirinya, bahkan lebih tinggi darinya, memenuhi semua pandangan matanya. Kemana ia harus pergi? Di mana rumah-rumah warganya? Di antara ilalang-ilalang itu, terdapat ilalang yang seperti sengaja dibuat untuk jalan. Mereka pasti bolak-balik lewat situ. Tapi Zizi malah berbelok ke arah belakang, di mana tadi ia melihat anak-anak yang tengah bermain. Sesampainya di halaman belakang rumah itu, anak-anak itu sudah tak nampak. Tak lupa ia memastikan, Justin tak mengintip lewat lubang ventilasi itu seperti dirinya tadi, dirasa aman. Zizi mencari arah. Kemana perginya anak-anak itu tadi hanya ada ilalang sepanjang mata memandang. Zizi menghalau ilalang-ilalang itu dengan tangannya. Bagaimana anak-anak itu bisa sampai ke sana dengan tubuh kecil mereka? Beberapa menit berjalan dengan tergesa, akhirnya ia menemukan jalan keluar, hamparan rerumputan hijau yang luas di depan matanya. Nafas Zizi terengah. Ia kelelahan sekaligus ketakutan. Tidak ada satupun rumah warga yang dia temukan. Ada jalan setapak yang menanjak. Di atasnya terdapat banyak pepohonan tinggi. Semilir angin di tengah terik matahari membuat rerumputan itu bergoyang-goyang. Sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Mungkin di balik bukit itu ada rumah warga, pikirnya saat hendak melangkah. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gemuruh. Zizi membatalkan langkahnya. Ia menengadah ke atas mencari-cari asal suara itu. Drone. Drone siapa itu? Zizi bingung antara senang atau harus bersembunyi. Ia tak tahu drone itu milik warga sekitar atau milik Justin yang sedang mencarinya. Ia memutuskan untuk mundur, bersembunyi di antara ilalang sambil memperhatikan drone itu. Drone itu menuju ke arah rumah kumuh yang ia tinggalkan tadi. Apa itu kiriman anak-anak tadi ya? Zizi diliputi kegalauan. Mungkin iya. Ia memantapkan diri untuk keluar dari persembunyiannya sebelum drone itu menghilang. Ia lalu kembali melangkah keluar sampai tiba-tiba, aha agak. Zizi menjerit kesakitan. Seseorang menarik keras rambutnya. Saat Zizi menoleh, ternyata itu Justin. Berani ya, lo kabur dari gue. Mata Justin memerah, raut wajahnya seperti monster yang siap melahap mangsanya. Justin, lepasin. Jerit Zizi lagi, lo pikir gue goblok? Bentak Justin, lo pikir gue percaya muka manis lo? Lo pikir gue gak bisa baca akal? Bulus lo? Hah? Jadi sedari tadi, Justin hanya berpura-pura lengah. Ia membiarkan Zizi percaya akan hal itu. Ia menyalakan keran air agar Zizi mengira dia sudah mulai mandi. Tanpa diduga, ia mengikuti Zizi dari belakang. Ia ingin tahu seberapa jauh Zizi bisa pergi. Justin menyeret Zizi kembali. Menyusuri hamparan ilalang, ia tak peduli Zizi mengerang kesakitan sambil menahan rambutnya. Sesampainya di depan halaman rumah, Zizi didorong hingga tersungkur tepat di depan pintu. Seseorang membuka pintu. Zizi menengadah melihat wajahnya. Di sana Mika berdiri, lalu membungkuk mendekati Zizi. Kembali rambut Zizi ditarik sampai mendongak ke belakang. Berani lo macam-macam sama kita? Ujarnya. Sepertinya ia baru datang dan mendapati Zizi telah pergi. Pelak, pelak. Ditamparnya Zizi bolak-balik disertai jeritan Zizi. Jangan pernah lo main-main sama kita. Kali ini, Justin diam saja. Ia tak menolong Zizi seperti sebelumnya, yang artinya, ia pun sangat marah padanya. Mika merampas tas yang digendong Zizi sedari tadi. Ia mengeluarkan isi tas itu, memastikan tidak ada lagi benda yang bisa dipakai Zizi untuk kabur, lalu melemparkan tas itu ke tanah. Kita cabut, tempat ini udah gak aman. Ujar Justin. Ok. Ucap Mika sambil menyingkirkan tubuh Zizi dari jalannya. Tubuh Zizi yang terkulai lemas diangkat oleh orang-orangnya Mika dan Justin.
Ia diseret kembali ke dalam ilalang menuju tempat mobil mereka yang mereka parkir di luar ladang. Sementara yang lain mengemas kembali baju-baju Sisi ke dalam tasnya, itu ada mobil GWS. Mobilnya pergi. Seru Ruri yang tengah memantau lewat drone. Kejar, Ray. Jangan sama Pi kehilangan mereka. Perintah Dimas, nggak bisa. Dim, ini udah jangkauan maksimal, kalau lebih jauh lagi, nanti gue kehilangan drone gue, kita harus ke sana. Yugis tak sabar lagi menunggu. Iya, kita harus ke TKP. Siapa tahu Sandra ditinggalkan di sana. Dukung Luna, dibarengi anggukan Liana dan Nadira. Iya, bisa jadi. Yang pergi cuma sebagian. Kalau cuma sedikit orang, di TKP, kita masih bisa handlekan, ujar. Doni mereka pun segera bergerak ke TKP dengan kendaraan masing-masing. Halo, bro. Lo di persimpangan kan? Kalau lo lihat mobil Jim item velgnya putih beriringan sama Mazda merah, tolong pantau ya. Dia ke timur apa ke barat? Oh thanks, bro. Ruri menutup teleponnya setelah menelpon teman. Nongkrongnya lalu pergi bersama yang lain menuju TKP. Beberapa menit kemudian, mereka sampai. Mereka memarkirkan motor mereka di tempat mobil-mobil tadi terparkir, lalu melanjutkan menyusuri jalan setapak penuh ilalang. Dengan berjalan kaki, suasana rumah kosong itu sunyi sepi, pintu rumah dalam. Keadaan terbuka, Dimas berjalan paling depan, disusul Doni dan Yugis di belakang para cewek-cewek. Roan dan Ruri berada paling belakang, karena Ruri harus mengambil drone-nya terlebih dahulu. Mereka berjalan mengendap, kalau para penculik itu masih ada. Tapi mereka tak menemukan satu orang pun. Di rumah kumuh itu, hanya ada sisa kulit kacang berserakan di mana-mana dan kaleng bir. Liana dan Nadira bergidik melihat suasana seram rumah itu, kotor, juga bau. Doni dan Yugis memasuki kamar tempat Sisi disekap. Tali, Gis. Seru Doni sambil memegangi tali bekas ikatan Sisi yang sudah terpotong. Mereka semakin yakin kalau memang ada seseorang yang disekap di sana. Yugis memperhatikan ruangan kecil itu. Siapa tahu ada petunjuk lain. Kosong, GWS. Terdengar teriakan Dimas yang telah selesai menyusuri setiap sudut rumah. Mereka udah pergi semua, sambungnya setelah semua orang berkumpul. Doni mengacungkan tali yang dipegangnya. Gue nemu ini.